Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Hari ini, senja ini, waktu ini kita akan kembali mengulas, dibacain berita. Bung kameramen, disilahkan. Baik Bung Alfian, ini kayaknya orang PI nih Bung Alfian. Berita dari suara.com, Rabu 2 Maret 2022. Ucapan Rocky Gerung singgung Jokowi intip grup WA ibu-ibu TNI membuat ngabalin sewot. Analis politik Rocky Gerung menyindir Presiden Joko Widodo yang dia katakan mengintip grup WhatsApp ibu-ibu TNI. Hal ini dikatakan Rocky Gerung ketika dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman. Ucapan Rocky Gerung membuat sewot tenaga ahli utama kantor staf Ali Mukhtar Ngabalin. Bagaimana Bung Alfian respon awalnya? Bingung saya ya, karena kalau dipikir-pikir sesempat gitu seorang presiden ngurusin grup WA emak gitu. Itu pertama jadi pertanyaan ya. Urusan banyak, kelangkaan minyak goreng, orang lagi pusing dengan banyak hal, ya. Gas yang 12 kg aja sekarang udah 200.000 tuh Pak Presiden. Jadi Anda tidak memberikan satu responsi yang memberikan suasana kebatinan yang menenangkan, malah yang mencengangkan, karena tidak ada pihak yang cukup, apalagi itu disampaikan di forum resmi dalam rapim pimpinan TNI. Nah, dan terus terang dalam rapim itu justru Panglima TNI-nya tidak hadir. Tidak hadir memang. Jadi Pak Andika itu tidak ada. Nah, itu menjadi pertanyaan, dan bagaimanapun keadaan itu kan kemudian diketahui bahwa beliau tidak hadir. Ya tentu secara konsumsi publik kita punya pengetahuan lah alasan yang rasional yang diberikan. Tapi intinya mengintip, membaca grup WA apalagi oleh orang nomor 1 di negeri ini, itu menurut saya sebagai isyarat kehilangan kepercayaan diri sampai segitunya begitu. Baik Bung Alfian, saya sangat menghargai Bung Alfian yang tidak mau merespon Ngabalin. Memang dia tidak terlalu penting buat negeri ini Bung Alfian. Baik Bung Alfian, nih tadi saya tertarik dengan Bung Alfian sebutkan bahwa Panglima TNI tidak ada di lokasi, sedangkan KSAD bakal ingatkan komandan satuan perihal Presiden singgung soal WA Group prajurit tolak pemindahan IKN. Nah ini pertanyaan saya gini Bung Alfian, artinya TNI di bawah mereka banyak yang menolak IKN. Dan dengan mereka menolak IKN, artinya mereka tahu sesuatu yang secret tentang tanda tanya, tanda kutip IKN ini. Gimana nih Bung Alfian? Ya, yang jelas bahwa memang IKN kan satu kalau boleh dibilang satu polisi yang konyol ya. Kalau bahasa Betawinya norak, bahasa anak remajanya lebay. Ya, tidak bisa dibantah bahwa IKN itu merupakan sebuah polisi yang udah kehilangan landasan konstitusinya, sudah kehilangan landasan akademisnya, sudah kehilangan landasan macam-macam. Jadi sebenarnya udah nggak ada landasan, udah kandas di landasan. Tetapi persoalannya kalau tadi ada pertanyaan seperti itu, ya nggak mungkin lah ibu-ibu tuh nggak tahu, dan mungkin mereka kan tahu juga dari suaminya. Iya. Ya artinya itu semakin digecek. Nanti saya ingin ingatkan kepada Bapak Presiden, kalau Anda terus-menerus bersikap stressing seperti itu, maka nanti akhirnya para tentara tersebut akan ingat dengan Sabta Marga, akan ingat dengan Sumpah Prajurit, akan ingat dengan ke-8 komitmen sebagai tentara. Dan mohon maaf ya kepada Pak Dudung, Anda ini juga sebagai orang yang harus mengawal negara, bukan mengawal omelan soal WA yang diintip-intip. Saya pikir itu juga buat Pak Dudung, kan Bapak sekarang udah Jenderal Bintang 4. Saya pikir baguslah Pak, yang strategis gitu Pak. Bagaimana kita ngirim pasukan untuk menjaga perbatasan negeri kita, jangan sampai nanti pasukan yang lagi secara internasional lagi bermasalah, ada yang nyelonong ke negara kita. Itu Pak, dijagain lebih keren ketimbang ngomentarin WA emak-emak ya. Kayaknya WA emak-emak itu selesailah dengan saling memaklumi. Paling mereka juga iseng-iseng aja kok pendapat begitu, tidak mempengaruhi keputusan resmi
Gitu. Tidak Pak. mempengaruhi jabatan Pak Dudung. Iya. Bapak kan udah jenderal bintang 4. Kurang jadi bintang 7 Bung Alfian. Nomor 16. Baik Bung Alfian, unik ya sampai ke WA istri-istri TNI kok diganggu, itu kan hak masing-masing ya Bung Alfian ya. Iya. Jadi Bung Alfian, saya sambung dengan berita lainnya. Ini dari kompas.com. Pesan Jokowi kepada TNI Polri, jangan undang penceramah radikal hingga tak ikutan debat soal IKN. Wah, ini nyerempetnya nggak jelas banget nih Bung Alfian. Tiba-tiba penceramah radikal. Apa mungkin yang dimaksud penceramah radikal adalah penceramah yang tidak mau menyembah rezim Bung Alfian? Ya, yang jelas penceramah radikal itu boleh dibilang penceramah yang relatif memahami persoalan. Kalau dalam ilmu filsafat ilmu, radikal itu kan orang yang berpikir sesuai dengan akar persoalan. Iya. Radikal itu kan radik itu akar. Akar itu ada 2. Ada akar serabut dan ada akar tunjang atau akar tunggang. Nah, jadi kalau penceramah radikal, lalu pertanyaannya untuk apa Bapak punya Menteri Agama kalau Bapak juga yang komentarin gituan? Itu kan urusan Menteri Agama. Biarlah Menteri Agama yang ngasih colekan, yang ngasihkan SOP. Nggak usah Bapak lagi yang ngomong begitu. Bapak uruslah itu bagaimana agar harga-harga jangan melonjak tinggi. Iya. Jawablah itu jaminan hari tua para buruh, yang itu hak mereka yang nggak boleh tunda-tunda. Pastikan kaum muslimin bisa berangkat haji tahun ini. Bapak yang ngumumin. Benar. Begitu dong kan. Ini kita udah lihat di televisi, kita lihat di YouTube, kita lihat di dunia maya bahwa kegiatan prosesi haji di sekitar Ka'bah dan sekitarnya itu sudah normal, aman. Nah, harusnya Bapak yakinkan seluruh warga Indonesia akan berangkat haji sesuai dengan jadwal dan waiting listnya. Itu lebih keren Pak ketimbang ngomongin yang begitu-begitu. Bener Bung Alfian, harusnya beliau juga sebagai presiden memperjuangkan biar warga Indonesia mau haji nggak usah nunggu 30 tahun ya Bung Alfian. Iya. Wah, ini kelihatannya Bung kameramen kepengen banget pergi haji nih. Amin. Baik, nanti kita sama-sama deh berangkat. Amin. Baik Bung Alfian, pertanyaan saya gini Bung Alfian, kok di negeri ini pemimpin kita itu atau orang yang punya jabatan lah ya, mereka sering tidak melakukan fungsinya yang tadi Bung Alfian sampaikan. Harusnya yang menyinggung soal ceramah itu Menteri Agama. Tapi mungkin saya bela Pak Jokowi dikit Bung Alfian. Mungkin Pak Jokowi tidak terlalu percaya dengan Menteri Agama karena sering bikin gaduh. Bung kameramen cerdas betul itu ya. Nah, tapi itu pertanyaan saya Bung Alfian. Sedangkan presiden yang porsinya harusnya membahasnya secara makro ya, malah ngurusin WA ibu-ibu. Warga masih ngantri minyak Bung Alfian buat beli, malah ngurusin yang nggak penting Bung Alfian. Itu gimana Bung Alfian? Ya karena kalau santai nanti baca komik Shinchan. Kalau lagi santai baca komik Shinchan, jadi wawasannya tidak masuk pada sebuah kemampuan mendiagnosis. Jadi sekali lagi buat para pemirsa, buat para yang menunggu dibacain berita channel Ustadz Alfian Tanjung, kita akan melihat ini sebagai sebuah ketangguhan kita menghadapi keadaan negeri seperti ini, karena kita dulu pernah punya macam-macam presiden dari yang pertama sampai yang ke-7 sekarang, dan kita akan menunggu datangnya sang pemimpin baru yang akan memberikan harapan baru, yang memberikan semangat baru, dan tentunya kita bekerja secara konstitusional. Begitu Bung kameramen, sampai jumpa di bacain berita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.